Antonius dan Cleopatra. Dengar nama mereka, kita langsung kepikiran soal cinta, ya kan? Tragedi. Tapi ceritanya itu jauh lebih besar dari itu. Ini bukan cuma soal cinta, ini soal perebutan kekuasaan yang brutal banget. Kisah gimana ambisi beberapa orang aja bisa meruntuhkan republik yang udah berdiri 500 tahun. Dan dari puing-puingnya lahir sebuah kekaisaran. Nah, biar kita ngerti seberapa besar keruntuhan ini, kita harus mundur sedikit. Coba kita lihat di abad kedua sebelum Masehi. Ada seorang sejarawan Yunani, namanya Polybius. Dia nulis tentang Roma dengan takjub gitu. Buat dia, Roma itu kekuatan yang nggak bisa dihentikan. Kayak keajaiban politik dan militer yang bisa menaklukkan seluruh dunia yang mereka tahu. Dengan kecepatan yang gila, nggak kebayang. Tapi kekuatan sebesar itu pasti ada harganya kan? Dan harganya mahal banget. Di balik semua kemenangan itu, di balik semua penaklukan, mesin Republik Romawi itu sendiri mulai retak dari dalam. Jadi pas masuk abad pertama sebelum Masehi, musuh terbesar Roma itu bukan lagi bangsa lain. Musuh terbesarnya adalah Roma sendiri. Oke, ini membawa kita ke bagian pertama pembahasan kita. Republik yang dilanda kekacauan. Isinya apa? Ya, persaingan, korupsi, dan perang saudara. Jadi, buat ngerti kekacauan ini, kita harus paham dulu soal ambisi orang Romawi. Dan simbol terbaik buat ambisi ini adalah yang namanya triumph. Ini bukan parade kemenangan biasa ya. Coba bayangin, selama 1 hari penuh, seorang jenderal yang menang perang itu diizinkan jadi seperti dewa. Mukanya dicat merah, persis kayak patung Jupiter, rajanya para dewa. Sambil keliling Roma, pamerin semua hasil rampasan dan tawanannya. Luar biasa kan? Tapi ada satu detail yang bikin merinding. Di tengah semua kemegahan itu, di belakang si jenderal, ada seorang budak yang berdiri. Tugasnya cuma satu, bisikin ke telinga si jenderal terus-terusan. Ingat, kamu itu manusia biasa. Nah, ini dia intinya. Ini ketegangan utama di zaman itu. Ambisi yang setinggi langit, tapi selalu ada pengingat kalau mereka itu fana, bisa mati. Dan akhirnya, ketegangan itu meledak. Kekerasan politik jadi biasa aja. Tahun 133 sebelum Masehi, ada senator dibunuh. Sama siapa? Sepupunya sendiri. Pakai apa? Kaki kursi. Terus, untuk pertama kalinya, seorang jenderal Romawi malah nyerang kota Roma pakai pasukannya sendiri. Abis itu, Sulla jadi diktator, dia mulai eksekusi massal. Nah, di tengah-tengah semua kekacauan ini, di tahun 83 sebelum Masehi, lahirlah seorang bayi, namanya Marcus Antonius. Dunia yang dia kenal sejak lahir ya, dunia yang penuh kekerasan kayak gini. Lalu, muncullah satu orang yang mengubah segalanya. Namanya Julius Caesar. Satu orang yang menyatukan dua dunia. Ada satu cerita terkenal soal Caesar nih. Waktu umurnya 30-an dia lihat patung Alexander Agung dan dia nangis. Kenapa? Karena dia ngerasa belum jadi apa-apa dibanding Alexander. Ambisi yang membara inilah ambisi yang sama kayak yang kita lihat di upacara triumf tadi, yang akhirnya bikin dia melampaui Alexander sendiri. Apa warisan Caesar? Wah, dia mengubah peta politik selamanya. Pertama, dia buktiin kalau sistem republik itu bisa dihancurin. Satu orang bisa punya kekuasaan absolut. Kedua, lewat aliansinya sama Cleopatra, dia nyatuin dunia barat Romawi sama dunia timur Helenistik yang kaya raya. Dan yang paling penting, waktu dia dibunuh tahun 44 sebelum Masehi, republik nggak kembali. Malah sebaliknya, pembunuhannya itu menciptakan kekosongan kekuasaan paling besar yang pernah ada dalam sejarah Roma. Nah, kekosongan ini kan harus diisi. Disinilah kita ketemu sama 3 tokoh utama kita, 3 pewaris kekuasaan. Masing-masing dari mereka punya visi masa depan yang beda banget buat dunia. Pertama, Marcus Antonius. Dia ini tangan kanannya Caesar. Kalau di medan perang, wah dia kayak singa. Karismatik, bisa sayang banget sama pasukannya. Tapi, begitu masuk ke politik, dia seringkali kurang cerdik. Dia itu produk dari sistem lama yang keras dan penuh kekerasan itu. Berikutnya, Cleopatra yang ke-7. Jangan salah, dia bukan cuma ratu biasa. Dia ini penguasa Mesir yang cerdas banget. Kerajaannya paling kaya di seluruh Mediterania. Plus, dia keturunan salah satu jenderalnya Alexander Agung. Dia itu simbol dari tradisi monarki absolut, di mana raja atau ratu dianggap dewa. Ini konsep kekuasaan yang beda total sama konsepnya Roma. Dan yang terakhir, si kuda hitam, Octavianus. Awalnya, nggak ada yang nganggep dia serius.
Cuma anak muda 18 tahun, sering sakit-sakitan. Tapi, semua orang salah besar. Dia nggak cuma mewarisi nama dan hartanya Caesar loh, dia mewarisi sesuatu yang jauh lebih bahaya. Otak politik yang dingin dan kejam. Nah, persaingan antara 3 orang ini akhirnya mengerucut jadi satu pertarungan besar. Ini bukan lagi soal personal, tapi udah jadi bentrokan peradaban. 2 visi masa depan yang nggak mungkin bisa bersatu. Roma melawan Alexandria. Coba kita lihat. Di satu sisi, ada visinya Antonius dan Cleopatra. Mereka mau bikin monarki gaya Yunani kuno dengan pusat kekuasaan di timur yang megah di kota Alexandria. Terus di sisi lain, ada visinya Octavianus. Dia mau Roma tetap jadi pusatnya, di Italia. Memang negaranya bakal berubah, tapi tetap diatur pakai nilai-nilai tradisional Romawi. Ini benar-benar pertarungan buat nentuin masa depan dunia mereka. Puncaknya itu terjadi di tahun 34 sebelum Masehi. Coba bayangin deh adegannya. Antonius pakai baju kayak dewa Yunani, Dionysos, terus di depan umum dia bagi-bagiin wilayah kekuasaan Romawi ke Cleopatra dan anak-anak mereka. Dan puncaknya lagi, dia kasih Cleopatra gelar Ratu dari para Raja. Buat orang Roma, ini penghinaan besar. Sementara itu, di Italia, Octavianus pinter banget manfaatin momen ini. Dia bikin propaganda. Dia bilang ini bukan kesepakatan politik biasa, tapi ini pengkhianatan total. Antonius udah ninggalin Roma demi ratu penyihir dari negeri asing. Nah, di titik ini, perang opini publik udah dimenangkan sama Octavianus. Dan inilah babak akhirnya. Lahirnya sebuah kekaisaran. Satu pemenang, satu penguasa. Akhir ceritanya cepat dan dramatis banget. Senat Roma yang udah kena pengaruh Octavianus akhirnya nyatain perang. Tapi bukan ke Antonius. Perangnya dinyatakan ke Cleopatra. Cerdik kan? Singkat cerita, armada mereka hancur lebur di pertempuran Actium. Mereka kabur ke Alexandria udah terpojok, dan daripada ditangkap, Antonius dan Cleopatra memilih buat bunuh diri. Panggung pun kosong, cuma satu orang yang berdiri tegak, Octavianus, penguasa tunggal dunia Romawi. 450 tahun. Selama itulah Republik Romawi berdiri. Bayangin, hampir 5 abad, eksperimen pemerintahan rakyat akhirnya selesai. Digantikan oleh kekuasaan satu orang. Perubahan sejarah sebesar ini dampaknya luar biasa. Tapi ceritanya belum selesai. Semua saingannya memang udah nggak ada. Tapi Octavianus masih punya satu urusan terakhir. Satu benang kusut yang harus diselesaikan. Satu ancaman terakhir buat kekuasaan absolutnya. Caesarion, anaknya Cleopatra dari Julius Caesar. Salah satu penasehatnya ngasih saran yang simple tapi brutal. Dia memelintir kutipan terkenal dari Homer dan bilang, terlalu banyak Caesar itu nggak baik. Dan dengan kalimat itu, nasib si anak laki-laki itu pun diputuskan. Nggak boleh ada 2 Caesar, tempatnya cuma cukup untuk 1. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar di akhir. Apakah runtuhnya republik ini emang udah takdir? Sesuatu yang nggak bisa dihindari? Hasil dari arus sejarah yang besar? Atau jangan-jangan nasib seluruh dunia barat ini benar-benar ditentukan oleh ambisi, gairah, dan pilihan dari 3 orang aja? Antonius, Cleopatra, dan Octavianus. Pertanyaan yang menarik buat kita pikirin ya.